Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Afriansah. Apabila kemudian dalam putusan MK besok ditemukan adanya pelanggaran etik terhadap ketua MK ataupun hakim konstitusi, apakah kemudian ini akan berimplikasi politik terhadap posisi dari Gibran itu sendiri? Ya, saya pikir putusan MK apapun dia, MK memutuskan, kita harus menerima secara lapang dada. Artinya kalau memang ternyata MK ini memutuskan etik daripada hakim konstitusi, ya silakan saja. Yang jelas kan keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final and binding, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, ya, Pak Afriansah, tapi bukankah dengan ditemukannya pelanggaran etik, bukankah itu mengkonfirmasi bahwa ada yang tidak beres dari kualitas putusan MK perkara nomor 90 itu? Anda berpikir itu tidak akan berimplikasi terhadap Gibran sendiri? Jadi begini, Mbak Fitri, intinya berimplikasi atau tidaknya ini tergantung kekuatan tim kampanye nasional Indonesia Maju untuk mengatasi ini. Yang jelas, kalau ada pelanggaran etik, tentunya MK putuskan secara etik. Tapi MK tidak bisa menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya pahami, walaupun saya bukan pakar hukum. Ya, jadi prinsip-prinsip inilah yang kami lakukan. Kalau ya dikatakan, oh ada implikasi terhadap keputusan MK, pasti ada. Nah, ketika pasti ada itu, kalau dia trennya menurun, kami tentunya harus bersikap seperti apa, ya kan? Kami harus membangun kekuatan seperti apa agar supaya kami bisa meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran kembali. Jadi urusan ini, MK ini itu hanya keputusan etik menurut kita. Ya, terlepas daripada itu, tetap keputusannya sudah final and binding, tidak bisa diganggu-gugat. Oke, Prof. Ikrar, tanggapannya? Ya, jadi memang disinilah undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi ini tampaknya memang harus direvisi ya, sehingga kemudian pasal mengenai bahwa putusan MK itu adalah final and legally binding itu bisa dipertanyakan kalau misalnya proses itu tadi saya katakan tidak due diligence ya, jadi tidak sesuai dengan proses yang baik yang menurut undang-undang itu sepertinya harus begitu. Jadi kan sebetulnya pasal mengenai bahwa itu final dan mengikat itu karena ada anggapan bahwa semua hakim konstitusi itu pasti akan mematuhi pasal-pasal di dalam undang-undang ini dan juga pasal-pasal di dalam undang-undang yang lain, gitu kan? Tapi kita itu di dalam membuat undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tampaknya melupakan bahwa hal-hal yang seperti ini ya, yang kasus ini itu rupanya bisa saja terjadi walaupun hakim konstitusi itu sudah menjadi hakim selama 30 tahun, 38 tahun atau lebih lah. Jadi ini yang kampanye harus kita pikirkan kembali agar sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi bisa saja dipertanyakan dan tidak bersifat final jika Prof. Ikrar, persoalan itu muncul begitu. Oke, tapi apabila ditarik ke sisi politik, apakah menurut Anda polemik yang terjadi putusan MK ataupun putusan MK nantinya akan berdampak ataupun berpengaruh pada sisi elektoral dari paslon, terutama dalam hal ini Prabowo Gibran? Saya mengatakan pasti, jadi saya tidak menggunakan bahasa Inggris highly likely atau highly unlikely atau possible dan sebagainya. Pendapat saya pasti ada pada pengaruhnya terhadap elektabilitas dari Prabowo Gibran ini sendiri begitu. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak Afriansah. Kebetulan hari ini Carta Politik kemudian merilis survei dan menemukan fakta baru elektabilitas Prabowo mengalami penurunan pasca putusan MK dan pengumuman cawapresnya. Bagaimana tanggapan dari TKN? Ya, jadi tim TKN hari ini sudah sudah disampaikan bahwa ini timnya siapa-siapa saja. Dan tadi dihadiri juga oleh Mas Gibran. Nah, dalam hal ini dengan survei-survei yang ada, Carta Politika kita turun sekitar 2-3%, kemudian ada lagi beberapa lembaga survei. Ya ini memang dampak yang kita rasakan terhadap keputusan MK. Kan 2 minggu lebih ini orang pro kontra, lebih kepada kontra terhadap keputusan yang katanya berpihak kepada Mas Gibran. Padahal sudah saya ulangi lagi, keputusan ini bukan hanya untuk Mas Gibran. Apa yang disampaikan juga oleh Pak Ikrar tadi juga seperti itu. Cuman kalau memang
Mahkamah Konstitusi ini, apa yang disampaikan Bang Ikrar tadi, saya setuju untuk direvisi ulang undang-undangnya. Jangan menjadi lembaga super body juga kalau memang betul bahwa Mahkamah Konstitusi ini seperti itu. Jangan disalahkan keputusannya, tapi bagaimana hakim-hakim konstitusi ini harus mempunyai etik yang baik. Harus mempunyai bagaimana nilai-nilai hakim yang mulia. Itu yang penting. Nah, bagaimana caranya? Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Dulu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi banyak yang kontra, dibiarkan saja. Sekarang timbul di persoalan ada anak umurnya sekian mau maju dipersoalkan. Ini kan tidak adil. Jadi ini yang saya bilang sama teman-teman bahwa ini resiko keputusan kami. Tapi insya Allah dalam waktu tidak jauh kami akan segera merangsak lagi naik. Bahkan satu putaran untuk kami. Ini Prabowo Gibran, begitu. Baik, kita ke Pak Abdul untuk melihat putusan MK ataupun menakar putusan MK besok. Ada kemudian mengenai pembuktian konflik kepentingan sendiri kembali adalah ketika kemudian nama Gibran secara terang masuk dalam materi permohonan Almas yang dikabulkan oleh MK. Itu apakah kemudian juga bisa menjadi jalan masuk pembuktian adanya konflik kepentingan? Ya sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan makna konflik kepentingan itu. Jadi lagi-lagi di sini ada kesalahan pengertian. Kalau kita baca rumusan pasal 5 ya disebutkan dalam penjelasannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimasukkan dengan kepentingan itu baik langsung maupun tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain yang menangani perkara tersebut atas perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Jadi di sini kembali lagi ke tadi ke ketentuan umum pasal 1-nya itu, hakim di sini adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Bukan dimaksudkan pada hakim konstitusi. Nah, azas legalitasnya sudah menentukan itu. Jadi kita tidak boleh melakukan analogi, karena analogi itu dilarang. Jadi di sini tidak dapat kita dalilkan lain sebagaimana apa yang tersebut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, dalilnya adalah kebenaran itu adalah menyamakan hal yang sama terhadap yang hal sama, membedakan sesuatu yang beda terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita mempersamakan hakim agung dan badan peradilan di bawahnya dengan hakim konstitusi, itu adalah menyamakan dua hal yang berbeda. Ketika kita menyamakan dua hal yang berbeda, itu adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Itu filosofis dari makna kebenaran dan keadilan. Itu yang sepanjang saya paham semenjak saya mempelajari teori filsafat ilmu. Oke, baik Pak Abdul. Terakhir kita ke Prof. Ikrar, singkat saja Prof. Apakah kemudian amar putusan MK besok akan menjadi solusi mengakhiri prahara di MK atau justru timbul polemik yang baru? Kalau menurut saya ya, memang betul bahwa MK itu tidak bisa menganulir, lagi-lagi menganulir putusan MK itu karena ini memang ada kalimat yang tadi saya katakan final and legally binding itu ya. Dan kemudian tadi kalau Pak Abdul mengatakan bahwa undang-undang pokok kehakiman itu seperti itu, pertanyaan saya, undang-undang itu dibuat sebelum reformasi atau setelah reformasi? Karena Mahkamah Konstitusi itu baru lahir sejak setelah reformasi 1998 gitu kan. Itu 2009 Pak, 2009 itu berlaku mengikat ketika diundangkan sampai sekarang. Nah pertanyaan saya kenapa kemudian hakim konstitusi tidak masuk di dalam kriteria seperti itu? Nah itu kebijakan yang ditentukan di situ, kita berpegang kepada azas legalitas. Kelafaz hukumannya seperti itu kalimatnya, jadi tidak ada tafsir lain karena sudah dijelaskan dalam undang-undang itu sendiri apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu. Jadi tidak ada di sini tafsir lain sebagaimana yang dimasukkan dalam undang-undang itu, norma hukumnya seperti itu. Saya tidak menafsirkan lain terhadap apa yang disebutkan dalam undang-undang. Mengatakan seperti itu, saya yakin orang masih percaya bahwa ada yang namanya konflik of interest dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ya, atas tapi azas kasus ini. legalitas, Prof. Azas Baik, legalitas Bapak-Bapak, kita mohon maaf, pakai durasi seperti kita itu. Dan sangat ini terkait terbatas. dengan kedudukan hakim yang Oke, berbeda. baik, Pak Abdul. Di mana disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dibedakan antara hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, ini Bapak-Bapak, Hakim kami mohon konstitusi maaf, kemudian dikatakan durasi setengah dewa, perbincangan begitu. kita Nah, sangat tidak, saya mengatakan terbatas. begitu. Kita akan Ketentuannya sama-sama seperti itu, tunggu. normanya seperti itu. Tidak ada yang bisa Baik, membantah. Pak Abdul. Kalau mau tidak berkenan silahkan nanti dirubah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Oke, Karena baik, dia Pak Abdul, terikat berdasarkan Prof. asas legalitas. Prof. Ikra dan juga Pak Afriansa, mohon maaf karena durasinya sangat terbatas. Kita akan sama-sama tunggu bagaimana kemudian amar putusan yang akan diambil oleh MK besok. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.